Shalom, selamat pagi saudara pengasih Tuhan. Kembali kita berjumpa, harapan saya tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Kita akan bahas kembali tentang gaya hidup di akhir zaman. 2 hari yang lalu kita telah membahas tentang menguasai diri. Karena dengan menguasai diri kita tidak mudah terpancing akan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita tidak mudah terpancing sampai kita keluar dari zona kerajaan surga. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki yang disebut dengan menguasai diri. Dan pagi ini kita melihat bagian yang lain pesan dari Petrus, tapi sebelumnya kita akan baca lebih dahulu dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada bagian yang kedua yang Petrus tegaskan di ayat yang ke-7, yaitu untuk menjadi tenang. Mungkin bagi saudara itu gampang untuk menjadi tenang, tapi juga tidaklah mudah. Ketenangan adalah sebuah keputusan. Keputusan artinya, walaupun situasi yang ada di sekitar kita tidak menguntungkan, tetapi kita mengambil keputusan untuk menjadi tenang. Jadi, ketenangan itu bukan kita melakukan sesuatu untuk menjadi tenang, tidak, tapi keputusan hati untuk kita menjadi tenang. Di dalam ketenangan itulah kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijak dan lebih baik. Dan itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman, bukan sekedar hanya menguasai diri. Kenapa saudaraku kita harus menjadi tenang? Ada apa di dalam ketenangan itu? Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ternyata di dalam ketenangan itu ada kekuatan yang bisa kita miliki. Seringkali saudaraku, di dalam kehidupan kita dikalahkan oleh masalah kita. Bukan karena terlalu lemahnya hidup kita, atau bukan terlalu besarnya masalah, tapi seringkali karena kondisi hati kita yang panik, yang gusar, yang cemas, yang khawatir, yang takut, dan banyak hal yang menguasai hidup kita, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan hidup kita, atau sehingga kita kehilangan kekuatan di dalam hidup kita. Padahal ketika kita tenang, disitulah kita akan mendapat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena Yesaya katakan seperti itu, saudaraku, bahwa dengan tinggal tenang, itulah letak kekuatan kita. Jadi betapa penting di dalam hidup ini, kita ini mempunyai ketenangan, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu. Jadi ketika tenang, kita mempunyai kekuatan di dalam hidup ini. Kekuatan yang bisa mengalahkan Goliat. Kekuatan yang bisa mengalahkan situasi di sekitar kita. Masalahnya saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi tenang? Ketenangan bukan kita peroleh dari karena uang kita banyak. Bukan karena kita sehat. Hari ini sudah sehat. Tapi sekeliling kita banyak berita yang sudah dengar tentang COVID-19. Rasa sehat saudara bisa membuat saudara tidak tenang.
cemas, dan lain sebagainya. Jadi uang sudah banyak, melihat situasi di sekitar kita, kita bisa mengalami kecemasan dan tidak tenang, walaupun kondisi uang yang sudah memiliki cukup banyak. Lalu bagaimana kita bisa tenang? Dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan hanya kita bisa peroleh kalau kita dekat dengan Allah di dalam hidup ini. Bukan dekat dengan yang lain, bukan dekat dengan uang atau dengan orang yang terkenal, bukan. Tapi dikatakan Mazmur seorang raja, punya bala tentara, punya pasukan, tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya harap saudara kasih Tuhan, saudara adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dekatlah, hiduplah bersama dengan Tuhan, berdampingan dengan agenda Tuhan. Mazmur dikatakan, kalau kita ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita ini seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu. Jadi saudara kasih Tuhan, buatlah hidup saudara adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara akan memperoleh ketenangan. Dan ketenangan akan mendatangkan kekuatan yang bisa mengalahkan situasi. Gelombang laut tidak akan kau takuti. Bahkan engkau akan membuat gelombang laut di bawah kakimu. Engkau berjalan seperti Petrus berjalan di atas air. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya.